Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang menyatakan dia menyinggung persoalan tenaga honorer pada seleksi penerimaan P3K dan aparatur sipil negara. Video selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, jelang pendaftaran CPNS tahun 2023 dan P3K tahun 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas kembali menyinggung soal rekrutmen tenaga honorer. Berbicara di acara bertema transformasi riset dan inovasi, Menpan menyebutkan bahwa upaya untuk menciptakan birokrasi berkualitas antara lain terganggu oleh proses rekrutmen honorer yang dilakukan secara sembarangan. Jadi Menpan menyatakan bahwa proses rekrutmen honorer ini ternyata mengganggu upaya untuk menciptakan birokrasi yang berkualitas. Jadi belum lagi seleksi CPNS beberapa tahun lalu yang dilakukan secara tidak transparan, yang formasinya dibuka sesuka-suka kepala daerah, dan yang direkrut adalah kerabat ataupun saudara-saudaranya. Rekrutmen ASN menurut Menpan itu tidak berkualitas. Rekrutmen honorer pun sembarangan. Honorer karena tim sukses lah, oleh relawan lah yang dimasukkan honorer. Ini sebagian, tapi tidak semua diterapkan di daerah di Indonesia. Akhirnya dengan seperti itu maka birokrasi kita tidak profesional, itu yang dikatakan oleh Menteri Azwar Anas terkait dengan rekrutmen persoalan tenaga honorer. Pada kesempatan yang sama, Menpan juga mengakui bahwa pemerintah saat ini belum menemukan cara yang tepat dan efektif untuk mencegah para kepala daerah melakukan rekrutmen honorer secara sembarangan. Ia juga mengatakan bahwa mestinya sisa honorer itu tinggal 200.000 saja, namun begitu dilakukan pendataan dalam rangka penataan, ternyata jumlah tenaga honorer itu membludak hingga 2,3 juta orang. Menpan menyebutkan bahwa daripada melarang kepala daerah merekrut honorer, maka pihaknya menilai akan lebih baik jika dibuka seleksi aparatur sipil negara dengan sistem seleksi yang ketat dan transparan untuk mendapatkan para aparatur negara yang berkualitas. Ia pun mengatakan bahwa dengan seleksi ASN berbasis kompetensi, maka akan didapatkan birokrasi yang profesional yang bisa memberikan layanan berkualitas, sehingga tekanan-tekanan untuk menerima non-aparatur sipil negara ini bisa berkurang. Diketahui rekan-rekan bahwa bulan September ini akan mulai dilakukan tahapan pendaftaran seleksi CPNS 2023 dan P3K 2023. Para tenaga honorer itu berpeluang untuk beralih status menjadi ASN P3K pada seleksi CPNS 2023 ini. Namun prosesnya tetap melalui seleksi, tidak serta-merta dan tidak otomatis diangkat menjadi P3K. Sehingga bagi rekan-rekan yang ingin diangkat menjadi P3K, silakan terus dipantau di portal-portal yang telah ditetapkan dalam rangka pengumuman formasi serta kelengkapan berkas terkait dengan seleksi penerimaan PNS dan P3K. Oleh karena dengan cara seperti ini, untuk sementara merupakan salah satu-satunya cara para tenaga honorer itu bisa berubah nasib dan diangkat menjadi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap pernyataan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini? Silakan tinggalkan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.